Iya, halo, selamat malam warga Tegal, selamat malam juga Cinema Pantura. Kenalin, aku Riri Alatas, aku sutradara dari film Allegory of Woman. Aku juga berasal dari PH Heart Pictures dan juga dari Kalusia Pictures. Terima kasih. Tadi gimana, enjoy semua ya nontonnya? Enjoy, Kak Rere. Ini lagi perjalanan pulang atau gimana, Kak Rere? Iya, ini perjalanan pulang. Tadi ada kerjaan, terus kerjaan mendadak juga, terus kayak ya udah. Karena juga hari ini ada rencana nonton bareng sama teman-teman Cinema Pantura ya, tetap digas saja ya. Oke. Betul bisa ditutupin kabar ya, Rere? Aku pikir Rere-nya perempuan, ternyata cowok. Buat filmku sendiri memang Allegory of Woman ini aku berangkat dari sebuah keresahanku yang fenomena yang memang terjadi di saat aku SMA juga, dan teman-teman aku, terutama teman-teman perempuan aku yang pernah mereka rasakan di SMA, dan bagaimana mereka benar-benar dirugikan secara satu sisi ketika ada hal-hal yang berbau seperti itu dibicarakan sih. Jadi memang di sini memang aku tidak mengambil perspektif perempuan, tapi memang aku mengambil perspektifku sendiri sebagai seorang laki-laki, gimana melihat bagaimana kondisi perempuan itu biasanya banyak dirugikan ketika itu berbicara tentang hal yang berbau seks gitu sih. Teman-teman. Allegory ya, itu saya mau tanya ini, apa di teman-teman apa namanya, Heart Pictures, Heart. Ada nggak durasi film yang lebih panjang? Apakah memang dari PH Heart Film ini selalu memunculkan atau produksi film-film pendek? Kalau ada ya mungkin suatu saat kami pengen melihatnya atau izin untuk menontonnya. Kalau ada itu, Mas. Kalau dari aku sih memang untuk rencana film panjang yang aku sutradarai ini belum ada ya. Cuman kalau memang dari Heart Pictures, semoga doain aja lancar ya, ada project ongoing, doakan aja semuanya lancar sampai ya nanti ACC produksinya dan lain-lain. Cuman kalau memang dari aku sih untuk saat ini memang penting ya, mesti film pendek itu sama pentingnya dengan film panjang. Terutama kalau misalkan lihat ekosistem dunia perfilman sekarang kan, orang-orang tuh sangat membutuhkan something fresh, kayak suara-suara baru sih, kayak suara-suara baru dari sutradara muda juga. Kalau kita lihat juga ekosistem perfilman di luar negeri, untuk sekarang kita udah ada kayak sutradara dari Backroom, ada Kane, ada juga Kerry Barker dari sutradara Obsession, yang memang kayak dua sutradara muda yang memang di tahun 2026 ini menciptakan sebuah film yang sangat luar biasa. Film Allegory of Woman-nya, filmnya ini memang dalam sekali ya, Mas. Cuman aku penasaran aja, Mas, untuk risetnya, karena memang susah untuk riset ke apa ya bahasanya, penyandang ya, yang pernah penyintas yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Terima kasih. Dari Allegory of a Woman sendiri itu memang ini kan berasal dari awalnya itu tugas akhir kuliah, mata kuliah produksi film, yang memang aku dari dulu tuh udah pengen banget untuk mengangkat tentang kayak kerugian perempuan yang aku lihat. Kenapa aku namain judulnya tuh Allegory of a Woman, karena allegory itu kan sebenarnya kayak sebuah definisi tapi juga sebuah teka-teki, yang mana kayak bagi aku sendiri ketika aku lihat perempuan dan pemeran perempuan itu adalah aku bisa mendefinisikannya tapi aku tidak tahu gimana rasanya. Jadi memang lebih kayak Allegory of a Woman ini sendiri, memang aku itu sebenarnya kayak ada based on true story-nya, yang mana kayak di saat SMA aku punya temen perempuan yang tiba-tiba dia dijauhin sama semuanya, sama temen-temen ceweknya, even
Terus tiba-tiba kayak aku tanya ke dia kenapa ada masalah apa dan lain-lain. Ternyata dia video tidak senonohnya dia tuh tersebar lah. Terus aku langsung kayak pada saat itu reaksiku sebagai anak SMA bukannya ngejauhin dia dan lain-lain, tapi aku lebih kayak ke nanyain, bukan urusannya orang-orang juga nggak sih apa yang dilakukan dalam kamar orang lain. Dan aku kayak ngerasanya kayak pada saat itu adalah kenapa yang dirugikan cuma perempuannya aja, tapi malah cowoknya pada saat itu adalah pacarnya temanku itu yang menyebarkan video itu, dia malah mendapatkan pujian, mendapatkan kayak apa ya, kayak dibangga-banggain lah sama teman-teman cowoknya yang kayak karena mungkin bentuk maskulinitas itu sendiri ya, kayak bentuk maskulinitas yang mana kayak ketika cowok melakukan sesuatu hal yang berbau seks itu kita selalu bangga-banggakan, tapi ketika perempuan yang melakukan itu kita slut shaming lah. Dalam artian kalau misalkan era witch trial tuh kita tuh kayak witch hunt gitu loh. Jadi kayak kita hanya mengejar perempuan-perempuan yang bersalah, tapi kita tidak held accountable terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki. Itu sih sebenarnya perspektifku aja sih. Film apa sih tadi yang woman ya, itu pendek tapi syarat akan makna gitu ya. Padahal aku tahunya itu sutradaranya cewek, namanya Rere, jadi mikirnya oh iya point of view-nya cewek, jadi tahu gitu. Ternyata cowok gitu kan. Tapi kalau boleh sih aku pengen ngasih masukan, boleh nggak sih? Itu yang film woman itu udah bagus ya. Boleh banget Kak. Yang di terakhir mungkin aku bukan yang pengamat atau ngerti tentang film, tapi aku yang ngerasain gitu ya. Terakhir itu kalau di flashbackin itu bagus sih. Jadi nggak cuma adegan cewek lagi nangis toh. Itu keren sih pasti. Soalnya kan ibunya lagi ngomong panjang gitu kan. Kali itu aja sih. Terus suka sih sama yang itu apa ya, yang teko bunyi itu lucu sih. lagi apa kan, lagi berantem cewek sama cowok terus teriak tiba-tiba teko gitu, bagus, jadi mecah. Terima kasih juga sama film itu mengajarkan perempuan hati-hati memberikan mahkotanya kepada laki-laki tunangan. Ya, biar tidak diekspos kemana-mana gitu. Sekali lagi terima kasih, I love you. Ini Rere sudah out, jadi aku wakilin aja ya. Jadi tadi terima kasih buat pertama apresiasinya buat kakak-kakak tadi, terus sama bapak juga terima kasih juga apresiasi sama masukannya di film Allegory of a Woman. Jadi ya seperti itu yang saat ini proses pembelajaran kami. Jadi kami membuat film itu bukan hanya kami menorehkan, tapi kami juga belajar gitu. Jadi kami bersama filmmaker lain gitu, kami juga saling belajar seperti itu. Nah, tentu adanya pemutaran seperti Cinema Pantura ini adalah sesuatu yang bisa menjadi output kami, menjadi alasan kenapa kami harus membuat film terus. Tentunya supaya bisa ditonton dimanapun, kapanpun, juga bertemu dengan warga-warga yang saya sebelumnya belum pernah ke sana, tapi film saya udah ke sana duluan. Seperti Tegal, saya juga belum pernah ke Tegal gitu kan. Tapi saya bisa membuat film yang bisa sudah ditonton sama warga Tegal gitu. Tentunya itu juga menjadi support buat kami, bahwa ada alasan kenapa kami harus terus membuat film. Dan terima kasih juga buat Cinema Pantura selama beberapa hari ini telah membuat event pemutaran yang begitu Tegal gitu. Dan ya yang terakhir dari saya, jangan lupa datang besok karena besok filmnya dari Half Picture keren-keren gitu aja sih. Terima kasih. Oke, kami terima kasih Kak.